Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Ingiarti Pitaloka dengan NIM 2130401045 dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Psikologi Sastra yang diampu oleh Ustazah Isnaini Rahmawati M. Hum. Di sini saya mengambil jurnal ataupun artikel itu yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, tinjauan Psikologi Sastra Sigmund Freud, yang ditulis oleh Yulin Astuti dari Universitas Tadulako, Palu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang penulis memilih objek penelitiannya novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Penulis terinspirasi oleh tokoh utamanya yang bernama Fahri, yang mana Fahri merupakan orang Indonesia yang merantau ke Kairo untuk mengambil gelar magisternya, sehingga ini memotivasi penulis untuk mengulik lagi bagaimana Fahri itu menemukan kepribadiannya di dalam kehidupannya di Kairo. Baik, yang selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif, di mana penulis memaparkan data-data yang sesuai, yakni dengan penggalan-penggalan dialog maupun naskah yang ada dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Objek penelitiannya adalah novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dan dalam artikel ini itu terdapat manfaat penelitian yang mana bisa memberikan dampak kepada kita bahwa penelitian ini bermanfaat untuk kita. Yang pertama, bagi para dosen ataupun mahasiswa ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan untuk menggali lagi mengenai teori kepribadian Sigmund Freud. Yang kedua, bagi para guru dan siswa ini bisa dijadikan sebagai landasan dasar untuk mencari atau menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam novel. Karena ternyata kepribadian tokoh utama ataupun kepribadian yang ada dalam karya sastra itu juga bisa dijadikan sebagai analisis unsur intrinsik novel. Penjelasan yang diberikan oleh penulis di dalam artikel ini itu sangat komprehensif dan juga sangat membantu pembaca yang tidak mengerti ataupun yang belum mengerti mengenai teori kepribadian, karena penjelasannya sangat runtut dan juga jelas. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Teori kepribadian menurut Sigmund Freud itu terbentuk oleh tiga struktur penting, tiga struktur utama. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ID. Menurut Sigmund Freud, ID adalah naluri manusia yang pertama adalah ID. Menurut Freud, ID itu adalah naluri yang menekankan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya makan. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Dan ID berada di bawah alam bawah sadar, sehingga tidak ada kontak dengan realitas, dan cara kerja ID itu berhubungan dengan prinsip kesenangan dan kenyamanan. Yang kedua adalah ego. Ego diibaratkan oleh Freud itu sebagai perdana menteri. Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Dan letak ego ini berada di antara alam bawah sadar dan juga alam sadar. Tugas ego itu memberikan tempat pada fungsi mental yang utama. ID dan ego tidak memiliki moralitas mengenal baik ataupun buruk, benar dan salahnya. Yang ketiga adalah superego. Superego diibaratkan sebagai pendeta tertinggi. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenal nilai baik dan buruk. Sebagaimana ID, superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal yang realistik, kecuali ketika impuls seksual dan agresivitas ID itu dapat terpuaskan dan pertimbangan moral. Dan hasil yang didapat oleh penulis dalam artikel ini akan saya lampirkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis dari penulis, bahwa ego yang dimiliki Fahri itu tidak serta-merta mengikuti ID, namun akan selalu mendengarkan pertimbangan dari superego. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari artikel ini. Yang pertama adalah kelebihan dari artikel ini. Kelebihan dari artikel ini meliputi yang pertama, penulisan secara ilmiah sudah tersusun dengan baik, dan yang kedua, pemberian data yang dilakukan oleh penulis itu sudah relevan dan juga memenuhi kriteria
ID, ego, dan superego. Yang ketiga, penulisan karya ini, artikel ini, itu bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa ataupun siswa yang masih belajar mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud, agar mereka lebih mengetahui bagaimana psikologi sastra itu mencakup tentang psikologi manusia ataupun psikologi yang ada di dalam karya sastra. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang ada di dalam karya penulisan ini adalah yang pertama, itu pemberian materi dan juga contohnya kurang dipaparkan secara luas sehingga hanya berhenti di dalam satu konteks itu saja, dan mungkin hanya itu yang saya temukan di dalam kekurangan dari artikel ini. Selain itu, artikel ini juga sudah berbasis ISSN dan juga sudah masuk dalam artikel yang layak untuk dijadikan referensi. Dan berdasarkan pemaparan saya tersebut, artikel ini berkontribusi terhadap saya sebagai mahasiswa dalam menentukan referensi dan juga menambah informasi mengenai teori kepribadian oleh Sigmund Freud dalam tinjauan psikologi sastra. Dan itulah hasil review dari saya, Triniarti Pitaloka, pamit undur diri. Apabila ada salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.